الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbil malaikati wa ruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, sholimin dan sholimat, keluarga besar jamaah sholat zuhur Berti ABC Al-Karim. Ya insyaallah kita berdoa di hari yang sejuk ini, di antara rahmat Allah yang turun menyirami tanah air kita, mudah-mudahan Allah rasakan di hati kita faidah dari kita berpuasa. Allah rasakan di hati kita faidah dari kita salat malam. Karena setiap apa yang kita ucapkan, kita lakukan, semua nanti ada catatannya di sisi Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya sudah kami catat. Jadi kita pengen nanti kalau kita kerja ada gaji, terus orang bilang dia mau kerja ada bekasnya. Tuh kerja di sana punya rumah, kerja di sana punya motor, kerja di sana punya tabungan. Ada orang kerja berangkat pagi pulang sore, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, orang tanya, emang lo kerja apa? Bertahun-tahun kerja, rumah gak punya, duit gak punya, motor gak ada. Maka akhirnya setiap ibadah yang kita lakukan, apakah itu ibadah-ibadah mahdoh yang 100% bentuk ibadahnya langsung dari Allah, atau ibadah-ibadah dari rumah dong, pekerjaannya seperti pekerjaan dunia tapi nilainya ibadah, maka yang kita butuhkan adalah pengaruhnya setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Nah, saudara muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah sampai membahas tentang Lailatul Qadar. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi berburu karena pengen dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri Nabi sampai nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya aku mengetahui malam ini malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku lakukan?" Maka Nabi mengajarkan Sayyidatuna Aisyah, berdoa kepada Allah, "Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ma'asyiral muslimin, apa yang kita tangkap bahwa ternyata istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu girah untuk meraih prestasi ibadahnya tinggi sekali. Padahal mereka kalau bicara ibadahnya paling banyak, dosanya paling dikit, hidupnya bertetangga sama Nabi, tapi girah untuk mendapatkan kemuliaan ibadah luar biasa. Kalau kita yang memang hidup kita jauh dari zaman Nabi, hidup kita bergelimang dengan berbagai persoalan dunia, yang kadang-kadang ibadah kita saja belum tentu kita yakin diterima apa enggak, maka sepertinya kitalah yang lebih layak untuk bersemangat meraih kemuliaan ibadah.
Ya. Saya mau tanya sama bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita punya barang yang satu harganya bagus, yang satu harganya biasa, dua-duanya ini barangnya sama, yang satu KW apa? KW 3, yang satu KW 1. Mana yang paling kuat dijaga? Yang KW 1. Jadi hari ini bapak-bapak akan dapat sendiri menilai puasa bapak-bapak KW 1 apa KW 3. Sholat tarawih kita KW 1 apa gitu, ya kan kita sendiri yang ngerasain. Kalau kita beli handphone second, ya retak-retak dikit biarin. Tapi kalau beli handphone mahal, lecet-lecet dikit marah kita. Ya belum dipakai aja, layarnya udah diapain? Udah dikasih anti gores. Saking mahal kita sayang. Nah bapak-bapak, ayo sayangin ibadah kita. Karena besok yang kita bawa pulang ke akhirat itu ibadah. Dunia, mobil, motor, rumah yang kita banggain, nggak ada yang kita bawa ke akhirat. Nggak ada. Teman lagi segitu setianya kan, makan sepiring berdua, nggak ada yang kita bawa ke akhirat. Sampai bini, tahu bini ya, yang hidup berdua sayang benar sama kita. Ya, ketika kita meninggal dunia, tetap pikirannya bercabang mulai. Kata dia, waktu saya udah meninggal, tetap aja dia pengen cari lagi pendamping yang menemani hidupnya. Itu kan artinya terbatas. Nah maka kapan lagi kita sayang sama ibadah kita? Kualitas ibadah kita bukan orang yang menilai, tapi kita yang punya perasaan. Saya pengen tadi kata Bang Asif ceramah satu narasumber lagi, ya tinggal Senin Selasa Rabu. Saat itu kita bilang, ya Allah mudah-mudahan Rabu tetap bisa gitu. Kita sayang sama ibadah kita. Kenapa? Enak banget ngaji, duduk, nggak megang pulpen, dan nulis, dengerin dong, dengerin. Itu pahalanya saja kata Nabi seperti sholat 1000 rakaat. Kapan duduk aja dulu? Kakek ngater, kakek jemput, duduk dengerin ada pengajian, beres. Nama surah muslimin jamaah yang dimulakan Allah. Ini yang mesti kita rasakan. Sayang sama ibadah, sayang sama sholat, sayang sama puasa. Makanya lihat besok di malam-malam 10 terakhir itu ujian kita banyak. Ada acara tenang buka puasa, ya kan? Ada acara apalagi istri bilang, Pak belanja ini siang panas, malam aja panas. Nah, ini kan ini kira-kira kita sayangin taraweh atau kita turutinnya borong apa? Apalagi akhirnya sesuai peraturan pemerintah kan harus diambil di tanggal 20 ya. Kemarin makanya ada banyak orang mudik akhirnya udah dari dikeluarkan sama perusahaan, kata pembawa berita apakah perusahaan itu kena sanksi atau enggak. Dan aja terakhir orang yang mau ngasih karyawan pakai diatur-atur. Nah artinya di situ Bapak nanti memutuskan sayang kan ya sama ibadah. Ya kita jalan buka puasa. Nah, maaf saya nggak ikut buka puasa. Kenapa? Kalau udah buka puasa tarawih saya nggak jelas. Wow, gampang kan? Iya, memang waktu diajak begitu gampang kan? Jam 9 kita tarawih. Enakan ngomong enakan. Datanglah kita, ya kan? Begitu sholat tarawih kita di perjalanan. Hati kuat, ntar nyampe rumah malam sholat. Matanya kagak kuat, matanya lewat satu malam itu rugi. Kenapa? Karena tarawih gak ada kodonya. Semua amal ibadah di Ramadan bisa kita ulang di bulan lain. Sholat witir di Ramadan boleh nggak di bulan lain witir? Oh. Baca Quran di Ramadan boleh nggak di luar Ramadan baca Quran? Boleh. Puasa di Ramadan boleh nggak di luar Ramadan puasa? Boleh. Tarawih di Ramadan boleh nggak malam lain tarawih? Nah ini kagak. Kata orang, sholat apa lama-lama? Sholat tarawih. Wah, mazhab baru ini. Mazhab baru. Emang cuma adanya di Ramadan. Sayang ingin momentum ibadah saya. Dan kadang kita terbuai sama makanan, sama minuman. Jangan. Entar besok kalau sebarang, bebas dah. Tapi ini di Ramadan bulan ibadah. Emang Allah Rasulullah nyebutnya Ramadan ini bulan ibadah. Jadi emang isinya ibadah. Dan ngomongin ibadah emang lagi wayangnya di Ramadan. Jangan begini.
Karena kalau kuliah zuhur, kalau setiap hari di Ramadan banyak untuk ajak supaya mulu. Kok lagi di mana bulan ibadah. Jadi kita mengingatkan wartawan sahabat hak, wartawan sahabat. Karena apa? Karena ini yang kita bawa pulang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering dengar bahwasanya tidaklah manusia diciptakan kecuali untuk ibadah tugas kita. Maka kalau ada sesuatu diciptakan berfungsi sesuai tujuan penciptaan, itu namanya barang bagus. Ya enggak? Punya motor bagus, cakep, terus ditaikinnya enak. Nah ini benar motor. Ya. Tapi kalau punya jam harganya jutaan, tapi nggak pernah akur sama jam yang ada, kita akurin terus nggak akur lagi. Orang bilang buat apa beli mahal-mahal kalau fungsinya nggak sesuai. Bapak beli burung bagus, jutaan, sangkarnya mah, tapi kagak ada suaranya untuk berkicau. Buat apa? Maka setiap sesuatu itu ada fungsi penciptaan. Nah kita itu fungsi penciptaannya buat ibadah. Maka orang yang terbaik, orang yang bahagia, orang yang bisa menjalankan fungsinya apa? Ibadah. Bapak boleh bersyukur kerja gak pernah terlambat, bagus. Tapi lebih bersyukur kalau ibadah gak pernah terlambat. Jangan sampai kita menganggap prestasi di dunia, tapi di mata Allah tidak ada prestasinya dia. Maka di Ramadan masing-masing kita mengajukan diri kepada Allah biar kita berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, motivasi kemuliaan Ramadan bukan cuma guru-guru yang nyampaikan. Dari awal sebelum Ramadan kita udah dengar hadis Nabi. Siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, haramnya tubuhnya tersentuh haram tersebut. Dan mungkin ada satu hadis yang masyhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ini mau kita udah masuk. Ini hanya mencerahkan. Rasulullah itu bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, surga itu merindukan 4 golongan. Bapak-bapak kalau dikabarin, ya dikabarin nih, kamu dicari bos. Saya tanya, hatinya ada ini nggak? Ada apa namanya? Pertanyaan nggak? Apa nih bos dari saya? Gitu. Atau ada bisik-bisik. Kemarin gua rapat, ya lu diomongin sama bos, ngomongin bos senang banget sama kamu. Coba, kira-kira hatinya apa rasanya? Berbunga-bunga enggak? Kayaknya main pangkat ya. Ada zaman sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi itu sholat berjamaah. Nanti dia sholat, nanti dia enggak. Nanti dia sholat, nanti dia enggak. Akhirnya Nabi tanya, itu kenapa sih pulang sholatnya entar sholat entar enggak berjamaah? Lalu sahabat ngasih tahu ke si pulang yang ada, itu ditanyain sama Nabi tuh, pulangnya luar biasa. Dia ngadu, Nabi saya sholat berjamaah hari ini berarti kainnya saya pakai. Kalau saya nggak berjamaah berarti kainnya bini saya pakai. Saya punya kain cuma satu, gantian sama istri saya. Udah bagus. Itu satu kan. Ini kita pernah dengar nih ada hadis surga rindu kepada 4 kelompok. Ada nggak terdengar hadis itu hati kita senang? Sama kalau ada berita gini di ABC ada janda cakep banget, anaknya 1, pangkatnya tinggi, nanyain kita, kira kayak gitu. Gak elah tuh kan ada rasanya tuh. Nah ini maksud saya nih, coba Bapak ada nggak tuh rasanya gitu kita dikangenin surga gitu maksud saya. Itu dilatih. Nggak mungkin sesuatu itu tercapai kalau belum kita bangun rasa dulu. Nah coba orang tua kita belum kerja bakti tulang, ya kan? Berangkat pagi pulang sore ngurusin kita kan? Karena dia ada rasa. Capeknya dia lihat tuh anaknya tumbuh besar, bisa sekolah. Maka dengan rasa keyakinan anaknya bakal sukses, bakal sehat, bakal pintar, maka pekerjaan apapun itu nggak terasa berat. Itu ada rasa. Nah ini ada hadis Nabi.
Kata Nabi, surga itu rindu kepada 4 kelompok. Ya Allah. Makanya bapak-bapak di rumah penasih itu sebulan sekali baca kitab Uku dulu Jen. Ini dengerin. Buat bapak-bapak yang bininya galak-galak, dengerin. Ya. Kalau kita lagi berinteraksi sama istri kita terus dia galak, ya maksudnya suka ngeselin hati kita, itu bidadari di langit teriak. Bidadari di langit. Nah, tapi buat yang suaminya rajin ibadah, apa kata dia? Ya Allah, itu bininya jangan lama-lama jadi pendamping dia, biar segera nanti dia akan saya jadikan suami di surga. Jadi kalau orang-orang yang punya istri dari galak, senyum aja senyum. Berarti lagi ditungguin apa? Tidak ada. Ini kan emang benar, coba tanya ada dalam kitab Uku dulu Jen. Emang gitu. Ya, tapi kita udah ngomong begini, terusin dulu galak. Kok gitu? Gue ditunggu dari hari. Itu sebenarnya mati aja bang, tapi marah. Tapi begitu memang. Ya. Jadi pada zaman sekarang itu rasa itu dilatih terus, dilatih. Zauq namanya zauq. Lazzatul iman itu harus dibangun. Kenapa Israel, Yahudi, pokoknya begitu semangat membunuh kaum muslimin? Karena dia dimotivasi. Ketika zaman perang, sahabat-sahabat mundur, seorang sahabat lari, ditanya mengenai, hei orang pada kamu lari, ngapain? Karena aku cium surga di kelompok gitu. Kalau bapak nggak nyium surga sekarang dalam puasa-puasa kita, kok kapan lagi menikmati ibadah? Cium aroma surga dalam lapar-lapar kita. Tidak. Orang Nabi yang ngomong surga rindu sama 4 kelompok. Kira-kira kita masuk kan ya? Pertama siapa? Talil Quran, orang yang gemar baca Al-Quran. Amin. Jangan nggak ditinggal. Itu baca Quran dibikin kangen sama surga. Jadi kalau bapak baca Quran itu bayanginnya surga, masuk surga, banyak. Kan surga ada ya. Makanya dulu saat saya belajar, saya pernah diajak nginep di suatu villa. Terus saya bilang kepada guru saya, guru, kita ngapain kemari? Senang-senang. Tengah malam berendam di air ini, terus pagi dia jam movie. Terus saya tanya, ini nggak apa-apa guru kita senang-senang? Lah, kamu bagaimana semangat masuk surga kalau kenikmatan dunia belum terasa? Bapak-bapak, buat yang belum kawin, ngebayangin bidadari nggak ada gurihnya. Tapi yang udah punya bini, ditenangin bidadari gimana? Karena udah paham, kira-kira begitu. Jadi jangan juga kurang hiburan kita jadi umat Islam. Sekali-sekali tuh ikutin program masjid dulu, apa programnya yang di Sungai Jalan. Iya begitu, melihat sungai mengalir di bawahnya. Boleh Pak, itu boleh. Untuk menumbuhkan semangat ibadah, karena kan jelas ayatnya Al-Quran. Surga itu taman ya, yang bersusun-susun, terus kemudian di bawahnya mengalir, pohonnya buahnya ranum, gitu kan? Terus disiapkan dipan, ya, yang kasurnya nambah, terus dia minum dengan apa? Dengan gelas wakasin mimain, ya kan? Itu kan dalam doa tarawih ada tuh. Dalam doa kemarin kita baru tuntas ya, itu kan ada. Terus kemudian apa? Bidadari yang mengelilingi menawarkan minuman. Boleh Pak, kita melihat, pokoknya kita naik pesawat nih, kan ada apa namanya? Pramugarinya kan? Pak, mau minum apa? Lihatin, tapi jangan bangkit sama. Ini baru orang di dunia yang bercakapnya. Gimana saya mantar sabar dah, yang di surga aja saya dapetin gitu. Ini luar biasa, sabar orang ikhlas itu dibalasnya berlipat-lipat. Bapak sabar 12 jam. Dari subuh sampai maghrib sabar, nggak makan, nggak minum. Nggak mungkin gak lebih hebat hadiahnya dari Allah. Ini bicaranya orang sabar, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ini bapak masalahnya. Orang yang sabar timbulnya senang, tapi orang yang kagak sabar timbulnya kesel. Contoh begini, kita disuruh nungguin orang itu mau ngasih duit sama kita. Jawab, sabar apa kesal? Sabar apa kesal? Sabar apa? Orang bagi duit. Mengapa sebentar dulu nih, bos gue mau datang mau kasih THR. Bocorannya 10 juta. Sabar dulu. Tapi kalau kita nungguin yang kita nggak senang, sabar apa kesal? Sabar. Ya, dan lu mau benar dan ditungguin, nyusahin orang lu. Gitu, kenapa?
lama cepatnya bikin kesel senangnya karena tadi bagaimana kita. Nah maka bapak-bapak bawa senang puasa. Dulu ada pemuda, ini motivasi. Yang pemuda itu nggak punya rumah pak, dia hidupnya dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Dia cuma satu, dia ingin melatih keyakinan bahwa segala hidupnya udah diatur sama Allah. Akhirnya begitu sampai di satu masjid dia menginap 1-2 malam. Ya, dia tunggu di masjid, ternyata masjid ini nggak ada yang masuk, nggak ada yang bagi makan. Di mana-mana masjid biasanya musafir dia dikasih makan. Ini di masjid ini nggak dikasih makan. Rupanya masjid itu bukan nggak ngasih makan. Masjid itu 2 hari ada kegiatan pengajian akbar di masyarakat. Jadi sengaja masyarakatnya sibuk di rumah masing-masing, di hari-harinya mereka kumpul di masjid. Pada saat dilaksanakan pengajian akbar, ini musafir anak muda nggak tahan laparnya. Orang datang ke masjid, dia keluar dari masjid. Di hatinya cuma satu pikirannya, saya harus makan daripada pingsan. Akhirnya begitu dia masuk ke perkampungan, sepi karena seluruh masyarakat lagi di dalam masjid, dia keluar. Begitu dia datang ke 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, dia temuin ada rumah yang pintunya terbuka. Pintunya terbuka, dia masuk dan enggak ada orang. Kemudian dia masuk ke ruang tamu, dia masuk ke dapur, ada meja makan, ditutup dengan tutup makan. Kemudian dia mencium aroma roti yang baru matang. Bertambah-tambah laparnya. Dia buka tutup sajinya, itu roti luar biasa. Seperti melambai-lambai. Dia ambil, pas dia mau makan dia ingat ini bukan punya saya. Ya Allah, ini saya akui ini bukan punya saya. Tapi saya udah lapar benar. Tapi saya takut. Kalau itu saya nggak mau menjadi, tetap saya sabar. Akhirnya dia jadi makan tuh. Karena perjalanannya orang lemas ya pelan-pelan. Pas sampai di masjid itu acara bubar, udah selesai maksudnya. Dan dia terkulai lemes ya enggak, karena pengen makan nggak dapat. Singkat cerita, pada saat dia masuk ke masjid itu pakaiannya lagi ada ngobrol sama seorang jamaah. Ternyata jamaahnya perempuan. Maka dia mendengar jawabannya, perempuan itu sudah ditinggal suami dan sudah selesai masa iddah. Makanya Pak Kiai hari ini saya ngaji karena masa iddah saya sudah selesai. Saya mohon dibantu Pak Kiai, hidup saya jangan sampai penuh fitnah. Kalau saya terus sendirian janda saya fitnah. Tolong bantu saya punya pendamping suami. Gak usah kaya, gak usah pintar, yang penting dia bisa menjaga kemuliaan diri saya. Itu wanita ibadah begitu, wanita soleh. Wanita soleh itu dia jadikan suaminya sebagai kunci surga. Ini kiai ditanya begitu mendadak bingung. Ya, tapi karena orang soleh, dia bingung. Ada anak muda tuh yang baru nyampe. Sini nak. Ya, ditanya sudah berapa hari di sini? Sudah 2 hari, 3 hari. Gak punya keluarga, gak punya pekerjaan. Terus kenapa kamu pilih di rumah Allah? Ya kalau kita di rumah Allah maka bakal disusahin. Toh kita juga pergi jauh pulangnya ke Allah demi menjawab kalimat yang tauhid. Ini si perempuan itu apa pakai itu apa yang bikin Allah. Ditawarin kamu mau nggak kawin? Mau. Hatinya berkecamuk, pikirannya berkata-kata saya ini lapar bukan kamu ya Allah. Kenapa ditawarin kawin? Saya ini lapar, ya kan? Tapi karena memang si perempuannya mau si kiainya melihat ini orang baik sudah dikawinkan. Selesai kan kalau janda nggak perlu izin lagi. Ya, cukup ada keluarganya, dikawinkan, kemudian dibawa pulanglah si laki-laki itu. Setapak demi setapak dia berjalan, dia ingat ini jalanan yang dia jalani, dia tarik kaki dia lagi jalan. Oh ini jalan ditarik gitu. Dan yang luar biasa, dia dibawa masuk sama wanita tadi di rumah yang tadi dia masukin. Dan yang luar biasa, dia langsung disajikan roti yang tadi dia makan. Ya Allah, aku hanya sabar beberapa jam, tapi dibalas bukan cuma rotinya, yang bikin roti dibagi buat saya baru-baru banyak. Itu sabar beberapa jam, dibalas sama Allah lebih dari. Bapak sabar berapa jam? 8 jam dari pagi sampai sore. Terus, wah Ustaz, kalau gitu kan mukanya harus ada roti, lontong. Jangan itu mah kita yang bikin itu lah. Jangan ya, harus meyakini itu lah. Kalau Bapak ibadah nggak yakin, siapa yang menghargai ibadah Bapak? Kita yang sayang ibadah, kita yang sayang sholat tarawih kita. Dan kita yakin pada Ramadan ini
Allah buka pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita. Amin. Ini sekarang bangun keyakinannya. Kalau kita nggak yakin, ana inda zanni abdi, kata Allah, saya mau bagaimana prasangka hamba saya. Kalau dia sembahyang aja tapi nggak yakin bakal ada harinya, ya saya nggak kasih harinya. Ada orang sembahyangnya jarang-jarang, tapi kalau berbuat yakin banget kebayang apa yang dia niatin. Ada, saya ketemu orangnya, Tapi itulah masalah keyakinan ini memang ujian kita terus meningkat. Nah maka para jamaah talil Quran. Yang pertama yang dirindukan surga orang yang gemar baca Quran. Ayo, jangan sampai kita berlalu Ramadan kita enggak mencapai target khatam Quran. Ya, kalau yang sudah alhamdulillah, yang belum terus bagaimana kita? Yang kedua apa? Wahifzul lisan. Orang yang dirindukan surga itu orang yang mulutnya dijaga. Iya, mulutnya dijaga. Saya pernah dapat riwayat ketika ahli-ahli surga itu sudah pada masuk, itu malaikat lagi kontrol. Lalu ada ahli surga yang dadanya hitam. Dia tanya sama Allah, ya itu ada ahli surga dadanya hitam itu. Emang catatan amalnya apa? Ternyata amalnya biasa aja, nggak terlalu istimewa. Cuman begitu dibuka dadanya sama malaikat, itu dadanya gesang, hitam. Karena apa? Nahan dari cacian hidup sepanjang umur. Jadi dia dicaci, dimaki, dia bisa ngabaras, tapi dia tahan aja sampai hatinya gesang. Nahan hinaan orang. Dimasukkan surga semua. Hifdzul lisan itu juga berarti kita pandai kapan bicara, pandai kapan berjanji. Ya. Daripada kita banyak ngomong, kita baca Quran. Daripada kita ngomong takut salah, ini kita zikir. Dan besok dicari tuh Pak, majlis-majlis. Orang yang ngomong banyak, itu berarti lisannya nggak lelah dengan zikir. Tapi kalau lisan sudah disibukkan zikir, dia keluh untuk ucap yang lain. Gitu. Iya pasti. Lisan kita nih, ini kan makhluk Allah, ini ciptaan Allah. Kalau kita tundukkan dia buat mengucap-ucap Allah, dia berat buat mengucap yang lain. Tapi kalau dia kita keringkan, kita asingkan dengan kalimat Allah, Al-Quran, dia akan senang dengan yang lain. Ini tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Bapak rutin saja sholat pakai baju koko tangan panjang. Insya Allah besok lusa bapak tangan pendek kagak betah sholat. Betul nggak kira? Begitu sama badan kita itu bagaimana yang kita biasain. Bapak merokok rajin, insya Allah besok habis makan nggak merokok mulut tai. Sebaliknya, ada orang menjaga nggak merokok, disuruh merokok, malah agak enak nih. Badan kita ini kita yang menduduki. Nah, makanya hifdzul lisan, tundukkan lisan kita. Tapi Pak emang rada berat, apalagi tukang ceramah, susah banget. Ya, apalagi kita mau dalam keadaan benar disalahin. Itu kita pengennya ngomong. Ya, padahal subhanallah. Yang ketiga apa? Wa mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang terakhir, waswal imin bisyarakat. Ini romannya empat-empatnya ini ada di bulan Ramadan. Kira-kira kalau kita buka yang ngasih takjil orang berpuasa, masuk tuh buat imun-jinan. Ya, makanya di mana tempat ya di beberapa masjid saya lihat sampai diskusi sama RT sama pengurus ini kalau di musola di masjid dia buka puasa, jujur Pak jawab kebanyakan bukaannya apa kebanyakan orangnya? Bahkan bukaannya buktinya habis sholat tarawih masih ada tuh di belakang. Jadi ini saya lagi pikir ini mestinya ada yang jelasin. Kok bisa ada? Akhirnya kan Mubazir temannya siapa? Iya, ini kita lagi cari model gitu. Ini saya ada yang salah kayaknya dalam konsep orang sakit. Iya. Makanya kita harus baca sejarah puasa orang-orang terdahulu. Makanya kan diuji sama Al-Quran. Diwajibkan kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu berpuasa. Itu dicari tahu. Ya, saya itu lagi merumuskan. Kemarin 15 hari itu luar biasa. Dihajar aja udah banyak buka format 3 air putih sholat, terus wirid, zikir, makan. Kalau ngapa-ngapa begitu. Tapi kita kan masya Allah kadang-kadang nasi lah, nongkrong di rumah. Akhirnya volume biaya kehidupan di Ramadan lebih tinggi kalau di rendah dari bulan lain. Lebih tinggi gitu. Padahal kita disuruh menentang hawa nafsu, tapi ternyata malah
Jujur aja, di luar Ramadan kagak ada timbul suri. Di Ramadan, di luar Ramadan bapak kapan makan malam? Jarang-jarang kamu dibagi. Ramadan latihan sore, kan yang kagak pernah ada jadi ada. Tapi bagi agama tuh ini berkahnya Ramadan Ustaz. Ya udah dong, gimana kita masing-masing pahaminya dan itulah pokoknya kita ngaji. Orang jamaah yang dirahmati Allah memang puasa itu ada tingkatan. Ada tingkatan awam, ada tingkatan khawas, ada tingkatan khawasul. Untuk tingkatan khawasul khawas, mikirin untuk buka itu udah batal. Yang khawasul khawas, ya saya pernah ngaji, kita pergi jauh. Terus kita ngantongin permen ya, buat buka, itu udah dibakar-bakar. Dalam arti hakikat puasanya, kalau puasa syaratnya batal. Kenapa? Karena kita udah tidak yakin dengan apa yang akan Allah siapkan nanti berbuka. Mikir gitu tuh, kalau kita makan memang udah pesan ya, Bu, hari ini kita makan. Atau gini kita nanya, Pak, beli apa nih hari ini? Itu udah pusing mama nih, udah itu mulu. Kata nanya, udah kita buka di luar. Ya keren-keren buka di luar, terawihnya hilang. Jadi kayak pola hidupnya, puasanya gaya sekarang bukan gaya orang-orang terdahulu. Nah makanya dikembalikan. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan dan sebelum saya akhiri, saya mau bukakan itu maaf yang seluas-luasnya dan ini adalah tausiah hari yang ketiga. Dan insya Allah saya tidak bosan-bosan mengajak para jamaah sekalian, yuk kami saudara bikin komitmen istiqomah dalam tahun ini karena kita tidak tahu ibadah kita ini diterima apa. Sungguh pun kita tidak tahu ilmunya, tapi kalau ibadah kita bareng orang soleh ini bisa ke bawah apa kesalehan orang-orang tersebut. Jadi mari sama-sama kita perkuat silaturahim yang mungkin untuk lingkungan di ABC ada pengajian, pada dulu nanti hormatin gurunya, siapin hatinya pengen. Kalau kemudian di rumah masing-masing seperti di Manasik sebulan sekali ada pengajian, ada rumah tangga, siapin waktunya kita. Karena ini penting. Ya. Ilmu ini tidak boleh berhenti kecuali kita nanti. Dan sekarang sudah banyak ilmu yang kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bangun komitmen di Ramadan ini. Pengaruh dari ibadah kita adalah semakin tambah sadar bahwa kita akan butuh untuk kesempurnaan dalam keagamaan kita. Sampai nanti mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Mintalah kamu kepada Allah selamat dalam beragama. Jangan sampai kamu merasa udah ruku, udah sujud, di sana catatannya kosong. Jangan sampai kamu udah sedekah, tapi di sana ketutup amalnya. Kan kita nggak tahu nih kesalahan kita beragama kita selamat apa enggak. Ya. Nah, karena itu ini penting untuk kita terus menjaga hubungan kepada guru-guru kita, kepada ahli-ahli ilmu, dan mudah-mudahan untuk di Ramadan ini mencerahkan ya. Dan akhirnya saya juga mau doa Fatihah karena alhamdulillah sudah 2 bulan ini sebenarnya sudah 6 bulan, tapi 4 bulan pertama saya telah membuka lembaga pendidikan pondok pesantren. Pertama kita buka di Jakarta, setelah dievaluasi karena tidak kondusif, maka kita buka di daerah Selatan Mampu Haji. Mungkin nanti para jamaah dan keluarga dan saudara yang ingin melanjutkan pendidikan anak-anaknya di jenjang menengah pertama atau SMP, nanti bisa seperti apa, bisa dititip di sana. Dan kita tidak ada sekolah formal, jadi mondok sana, tapi diusahakan tetap dapat ijazah formal seperti mengikuti program apa namanya yang paket ya. Jadi tetap nanti anak-anak kita itu fokus belajar agama. Kalau dia belajar dibarengin sama formal, akhirnya nggak ada yang nakal. Jadi nanti maksudnya ada sekolahnya kalau udah ada ngaji aja, ngaji bab-babnya ada, nanti setiap jenjang umurnya kita akan usahakan dapat ijazah paket sesuai dengan umur mereka masing-masing. Mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya Rahman Rabbana ya Allah, kami mengangkat kedua tangan mohon kepada-Mu ya Allah. Sebentar lagi kami akan memasuki malam-malam ganjil sebelum terakhir. Ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah menyambut datangnya Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah untuk bisa merupakan doa-doa terbaik dalam Lailatul Qadar ya Allah.
Ya Allah, berikan kami panjang umur dalam taat. Ya Allah, limpahkan kami rezeki yang banyak, yang berkah. Ya Allah, agar dengan rezeki itu kami sempurnakan keimanan kami kepada-Mu. Ya Allah, yang menjadikan negeri bangsa kami ibadah contoh ibadah orang berdoa. Ya Allah, jadikan saudara-saudara kami yang hari ini ya Allah akan melaksanakan aksi, mudah-mudahan Kau pelihara, Kau jaga, Kau lindungi mereka ya Allah, dan Kau hasilkan maksud-maksud mereka yang terbaik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.